2, 3. Statistik deskriptif, di mana kita mendapatkan analisis statistik deskriptif di SPSS. Ada beberapa opsi untuk mengolah data menggunakan statistik deskriptif di SPSS. Distribusi frekuensi digunakan untuk mengetahui frekuensi setiap variabel data, mengetahui distribusi respon dari setiap responden, setuju, tidak setuju, dan lain-lain. Contoh 1. Departemen Riset Pusat Perbelanjaan A sedangkan melakukan riset untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan pusat perbelanjaan. Sebanyak 100 orang pengunjung diambil dan diminta untuk menjawab pertanyaan yang digunakan dalam bentuk kuesioner. Kemudian, data yang didapatkan diolah dengan menggunakan program SPSS. Langkah-langkah SPSS. Masukkan setiap variabel data dalam kolom variabel, lalu klik tombol chart, lalu pilih opsi bar chart, kemudian klik continue, kemudian OK. Tabel statistik digunakan untuk memvalidasi apakah terdapat data yang tidak diisi oleh responden. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa tidak terdapat missing value. Hal ini dapat dilihat dari row missing yang menunjukkan nilai 0 untuk semua kolom variabel. Tabel jenis menunjukkan bahwa 100 orang responden, ada 52 orang pria atau 50%, dan 48 orang wanita, 48%, yang berpartisipasi dalam survei. Tabel usia menerangkan distribusi frekuensi usia responden. Terlihat bahwa usia 20-24 tahun lebih mendominasi responden survei, yaitu sekitar 23 orang atau 23% dari 100 responden. Dari 100 responden yaitu di survei, 9 orang merasa sangat tidak puas terhadap pelayanan staf, 18 orang merasa tidak puas, 30 orang merasa cukup puas, 30 orang merasa puas, dan 13 orang merasa sangat puas. Bila ditampilkan dalam bentuk diagram bar chart, hasilnya adalah sebagai berikut. Statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui: pertama, ukuran pemusatan data atau mean; kedua, ukuran penyebaran data atau standar deviasi, minimum, maksimum, dan range; ketiga, distribusi data yaitu skewness dan kurtosis. Contoh 2. Seorang manajer ingin melihat rata-rata simpangan deviasi minimum dan maksimum dari penjualan minuman kaleng selama tahun 2006. Data didapatkan dengan melakukan survei terhadap 60 orang konsumen minuman kaleng. Data kemudian diolah dengan menggunakan program SPSS. Langkah-langkah SPSS. Pertama, buka file C. Kedua, klik analis deskriptif statistik deskriptif. Ketiga, masukkan setiap variabel data dalam kolom variabel S, kemudian klik option dan pilih mean
STD, deviation, minimum, maksimum, dan rank. Hasil output SPSS. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan minuman kaleng adalah 333,699,2 buah setiap bulannya, dengan standar deviasi 41,888 buah, serta minimum penjualan 215,021 buah dan maksimum penjualan 450.853 buah. Deskriptif statistik. Total penjualan minuman, statistik 60, valid N 60. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan mempunyai nilai squeeze sebesar 0,198 dan kurtosis sebesar 0,818. Umumnya, jika nilai squeeze dan kurtosis terletak pada rang min 2 hingga 2, maka variabel data tersebut akan mengikuti distribusi normal. Contoh 3. Melihat statistik deskriptif dari distribusi respons pada contoh 1, langkah-langkah SPSS. Langkah-langkah yang dilakukan sama seperti contoh 2, yaitu pelayanan staf N100 minimum 1,00, maksimum 5,00, min 32.000, STD deviation 1,15470. Kelengkapan produk N sama dengan 100, minimum 1,00, maksimum 5,00, min 3,399. Kenyamanan area N sama dengan 100, minimum sama dengan 1,00, maksimum 5,00, min 3,64000. Kualitas produk N sama dengan 100, maksimum 1,00, maksimum 5,00, min 3, N sama dengan 100, minimum sama dengan 1,00, maksimum 5,00, min 3,7800. Valid N sama dengan 100. Eksplorasi data. Eksplorasi data digunakan untuk mengetahui ukuran pemusatan dan penyebaran data, menguji normalitas data, mengetahui ada tidaknya data pencilan atau outlier, mengetahui homogenitas varians dari beberapa kelompok data. Contoh 4, yang pertama, PT 1000 Cabang Indonesia ingin mengetahui secara keseluruhan distribusi penjualan minuman kaleng. Penelitian dilakukan terhadap 2 cabang perusahaan yang berada di Bandung dan Jakarta. Ukuran pemusatan dan penyebaran data secara keseluruhan dapat diketahui dengan menganalisis data menggunakan program SPSS. Langkah-langkah SPSS. Buka file, klik analis, deskriptif statistik, explore. Masukkan variabel total penjumlahan minuman dalam kolom dependent list. Pilih opsi display dengan mantik statistik, kemudian klik OK.
Untuk melihat secara keseluruhan distribusi data, baik berupa ukuran gejala pusat, rata-rata, median, ukuran dispersi data, standar, deviasi, varians, range, minimum, maksimum, ataupun ukuran distribusi data, squeamish, dan kurtosis, serta interval konfidensi dari rata-rata data, dapat digunakan opsi Explore di SPSS. Yang kedua, PT 1000 Cabang Indonesia ingin mengetahui distribusi penjualan minuman kaleng. Penelitian dilakukan terhadap 2 cabang perusahaan yang berada di Bandung dan Jakarta. Ukuran pemusatan dan penyebaran data per kategori atau per kelompok dapat diketahui dengan menganalisis data menggunakan program SPSS. Langkah-langkah SPSS. Buka file, klik analis, deskriptif statistik, explore. Masukkan variabel total penjualan minuman dalam kolom dependent list dan variabel daerah distribusi ke kolom faktor list. Kemudian klik OK. Yang ketiga, PT 1000 Cabang Indonesia ingin mengetahui distribusi penjualan minuman kaleng. Penelitian dilakukan terhadap 2 cabang perusahaan yang berada di Bandung dan Jakarta. Normalitas data penjualan minuman secara keseluruhan dan per kelompok dapat diuji dengan menggunakan SPSS. Langkah-langkah SPSS. Buka file, klik analis, deskriptif statistik, explore. Masukkan variabel total penjualan minuman dalam kolom dependent list. Klik plot, pilih none pada opsi box plot, dan pilih histogram pada opsi deskriptif. Yang keempat, PT 1000 Cabang Indonesia ingin mengetahui distribusi penjualan minuman kaleng. Penelitian dilakukan terhadap 2 cabang perusahaan yang berada di Bandung dan Jakarta. Untuk menguji apakah terdapat outlier atau pencilan data penjualan minuman untuk setiap daerah penjualan, dapat digunakan diagram stem and leaf plot atau box plot. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Langkah-langkah SPSS, klik analis, deskriptif statistik, explore. Masukkan variabel total penjualan minuman dalam kolom dependent list. Masukkan variabel daerah penjualan dalam faktor list. Klik statistik, lalu tik outlier. Klik continue, kemudian klik OK. Hasilnya adalah sebagai berikut. Cross tabulasi data digunakan untuk mengetahui hubungan atau distribusi respon antara variabel data dalam bentuk baris dan kolom. Contoh 5. Kembali ke kasus manajer riset pada contoh 2. Manajer marketing ingin mengetahui distribusi frekuensi gender versus usia, distribusi respon gender versus atribut kepuasan. Pertama, frekuensi gender versus usia. Untuk mengetahui frekuensi gender versus usia, konsumen terhadap pelayanan pusat perbelanjaan dapat menggunakan program SPSS. Langkah SPSS-nya sebagai berikut. Di sini saya menggunakan data yang sudah ada. Yang pertama, klik Analyze atau deskriptif statistik. Kemudian Cross Tab. Nah,
Kemudian masukkan variabel usia ke kolom row. Kemudian, masukkan variabel jenis kelamin ke kolom-kolom. Kemudian, klik button cell, lalu tick row. Pada kolom percentage, tik kolom dan total. Interpretasi weighting usia, membandingkan presentasi jenis kelamin untuk kelompok usia yang sama. Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk kelompok usia kurang dari 13 tahun lebih didominasi oleh pria 72,7% dibandingkan wanita 27,3%. Kelompok usia 13-19 tahun dan 20-24 tahun presentase responden pria dan wanita hampir sama. Kelompok usia 35-44 tahun dan 45-55 tahun lebih didominasi usia wanita, dan kelompok usia lebih dari 55 tahun responden pria lebih banyak berpartisipasi dalam riset ini. Interpretasi persen jenis kelamin. Membandingkan presentasi kelompok usia berdasarkan jenis kelamin yang sama dari kelompok jenis kelamin pria, responden kelompok usia 20-24 lebih banyak berpartisipasi dalam survei, yaitu interpretasi jenis kelamin. Membandingkan presentasi kelompok usia berdasarkan jenis kelamin yang sama dari kelompok jenis kelamin pria, responden kelompok usia 20-24 lebih banyak berpartisipasi dalam survei, yaitu 23,1% atau 12 responden dari keseluruhan responden pria, kemudian diikuti oleh kelompok usia lebih dari 55 tahun sekitar 19,2% atau ada 10 responden pria, dan kelompok usia 45-55 tahun untuk jenis kelamin pria adalah kelompok usia yang paling sedikit berpartisipasi dalam survei 5,8% atau 3 pria. Untuk jenis kelamin wanita,
kelompok usia 35-44 tahun lebih mendominasi, tercatat 22,9% atau ada 22,9% responden wanita. Secara keseluruhan 52% pria dan 48% wanita ikut berpartisipasi dalam survei. Distribusi respons jenis kelamin versus atribut kepuasan dimaksudkan untuk: pertama, melihat distribusi respon antara pria dan wanita terhadap atribut tingkat kepuasan. Yang kedua, melihat apakah terdapat hubungan atau asosiasi antara jenis kelamin dan atribut tingkat kepuasan pelayanan. Melihat apakah terdapat hubungan atau asosiasi antara usia dan tingkat kepuasan terhadap pelayanan. Langkah SPSS-nya sebagai berikut. Yang pertama, klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, lalu Cross Tab. Masukkan jenis kelamin ke kolom-kolom. Masukkan semua variabel atribut tingkat kepuasan ke kolom rows. Klik bottom cell, klik tick row pada kolom percentage, tick kolom total, kemudian klik continue. Lalu klik statistik dan tick chi-square. Klik continue dan OK. Tabel di atas menerangkan hasil distribusi respons antara pria dan wanita terhadap atribut tingkat kepuasan terhadap pelayanan staf. Bagaimana interpretasinya bila dilihat per tingkat kepuasan dan per jenis kelamin? Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan asosiasi antara jenis kelamin dan atribut kepuasan pelayanan, dapat digunakan statistik chi-square test. Hipotesisnya adalah H0, tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kepuasan pelayanan. H1, terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kepuasan pelayanan. Berdasarkan tabel di atas, nilai p-value persen chi-square 0,586. Maka hipotesis 0 diterima, artinya tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kepuasan pelayanan atau pria dan wanita memiliki distribusi respon yang sama dalam menilai atribut tingkat kepuasan pelayanan staf.